Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah majlis taklim An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi biar tidak terlalu tegang. Alhamdulillah di malam hari ini kita memasuki episode yang ke-31. Dan di episode 31 ini insya Allah kita akan membahas dan mengupas kandungan surat Al-Ikhlas, yang insya Allah narasumber kita, guru kita yang insya Allah selalu setia menemani kita, memberikan ilmunya, pemahaman kepada kita, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan langsung saja saya persilakan untuk memberikan pembukaan atau mukadimahnya. Silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca salawat ahadiyah, yang bisa ikutin, yang enggak dengerin aja. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli alal mahdi khalifatika ya Allah ahad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung di majelis ini maupun yang sedang menonton di YouTube, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur bahwa pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ilmu ini dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena dalam satu keterangan bahwa majelis zikir, majelis ilmu itu Nabi mengatakan adalah termasuk raudhatun min riyadil jannah. Itu adalah satu taman dari taman surga. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, karena sebentar lagi ada acara Natalan. Bagaimana kita menyikapinya, ya, ini tentang masalah iman, tentang masalah akidah. Surat Al-Ikhlas ini ada yang mengatakan Makkiyah, tapi ada juga yang mengatakan Madaniyah. Makkiyah artinya surat yang diturunkan di kota Mekah, ya, Mekah. Itu namanya surat Makkiyah. Kalau Madaniyah artinya surat yang diturunkan di Madinah. Karena Nabi itu hidup, perjalanan hidupnya ada dua tempat. 13 tahun di Mekah,
Nah, kemudian sisanya itu sekitar 10 tahunan, yaitu di Madinah ya, sampai beliau wafat dan beliau tidak pulang kampung ya. Beliau minta dikuburkan di Madinah. Karena saking cintanya dengan Madinah. Tapi itu ada hikmahnya. Mungkin kalau Nabi pulang kampung ya, dikuburkannya di Mekah, Madinah tidak seperti sekarang ya. Karena orang itu ke Madinah itu bukan ibadah haji dan umrah, tapi sekedar untuk berziarah ke Masjid Rasulullah, ke makamnya Rasulullah, dan juga beberapa tempat-tempat lain yang bersejarah. Itu. Dan itu pun Nabi sebelum wafat dia minta supaya Madinah juga dijadikan tanah haram. Dulunya tanah haram hanya di Makkah, tapi Nabi mohon pada Allah dan diijabah. Akhirnya dikenallah Haramain, dua tanah Mekah dan Madinah itu. Surat ini ada arba'u ayatin, ada 4 ayat, tapi ada juga yang mengatakan 5 ayat, khamsu ayat. Tapi populer 4 ayat ya. Tadi kita baca gitu. Termasuk surat yang pendek, bersaing dengan Al-Kautsar ya. Surah Al-Kautsar juga sangat pendek, malah kayaknya lebih pendek daripada Kulhu ya. Ya ini surat ini yang paling laku ini ya. Paling banyak digemari. Nah ini. Qul huwallahu ahad. Ini asbabun nuzulnya. Surat ini asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turun. Ya kan? Kalau dalam hadis bukan asbabun nuzul, namanya asbabul wurud ya. Asbabul wurud. Tapi kalau dalam Al-Qur'an itu dinamakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Itu. Al-Qur'an ini diturunkan di kota Mekah 13 tahun. Kebanyakan berbicara tentang masalah keimanan. Belum ada perintah sholat, perintah puasa, zakat, haji, tidak ada itu. Karena belum ada komunitas muslim, belum terbentuk masyarakat, masih sporadis, ya kan ya. Sholat aja masih mindik-mindik kata orang Cipondom itu ya. Itu bagaimana menerapkan hukum. Nah, setelah di Madinah, Nabi dibeat bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga sebagai pemimpin politik, sebagai pemimpin kekuasaan, sebagai khalifah lah kalau sekarang, presiden mungkin kalau sekarang ya. Nabi itu memimpin dunia dan akhir. Barulah Nabi menyusun kekuatan, menyusun militer, membangun ekonomi, masyarakat madani kan ya. Barulah terbentuk masyarakat muslim, barulah di situ turun banyak ayat-ayat atau hukum-hukum Islam seperti zakat, puasa, sholat, ya kan? Sholat berjamaah itu turunnya di Madinah itu. Ya, haji itu semuanya turunnya di Madinah. Makanya di Madinah ini ciri khasnya ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Karena masyarakatnya sudah beriman. Tapi di Mekah itu kebanyakan ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, gitu kan? Kenapa? Karena belum ada komunitas muslim, belum terbentuk orang-orang masyarakat berimannya belum ada. Tapi yang banyak di situ adalah kaum musyrikin, betul ya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Goblok, Abu Dedek, Abu Kuple, itu Abu-Abu. Nah, belum ada masyarakat muslim. Jadi yang dihimbau manusia karena belum pada beriman. Ya ayuhan nas itu ciri khasnya surat Makkiyah. Kalau Madaniyah ciri khasnya ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu diantaranya. Dan panjang-panjang kalau di Madinah itu ya surahnya. Kalau di itu juz amma rata-rata hampir turunnya di Makkah itu. Juz amma itu ya. Nah ini jadi pada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat ini, setiap surat itu kan ada surat itu yang turun begitu saja, tapi memang ada juga surat itu turun karena ada pertanyaan. Jadi sebagai jawaban, paham nggak? Ya kan? Nah, jadi suatu saat ada mengatakan, ada dua pendapat, dan mengatakan orang musyrik nanya kepada Nabi, "Hai Muhammad, coba gambarkan kepada saya tentang Tuhanmu seperti apa." Ya kan? Tapi ada juga mengatakan Arabi. Apa Arabi itu? Orang dusun. Arab tapi orang kampungan, pegunungan ya, pedesaan, pedalaman. Arabi, Badui ya. Suku Badui. Ya Muhammad, coba gambarkan Tuhan kamu kepada saya. Gitu kan ya? Mungkin pikiran mereka Tuhan tuh kayak makhluk gitu kan ya. Nah, itu. Akhirnya Rasulullah kan nggak mungkin jawab sembarangan tanpa petunjuk wahyu, betul nggak ya? Maka kemudian turunlah ini surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas.
4 ayat. Yang pertama, kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah. Siapa ini yang merintah? Ini perintah nih, kalimatnya kalimat perintah. Siapa yang merintah? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Muhammad. Tapi nggak ditulis. Kul ya Muhammad, cuman nggak ditulis. Ya, langsung aja. Kul (2) Allahu a. Ya, kul huwallah. Katakanlah huwa yaitu Allah, ahad, esa. Gitu. Ini udah bicara tauhid nih ya. Surat Al-Ikhlas ini luar biasa ini. Nah, itu. Jadi apa yang dimaksud dengan ahad? Ya. Ahad itu mana tadi? Ya. Dari kata wahdah. Ini saya kutip dari beberapa keterangan. Ahad itu bisa dari kata-kata wahdah, artinya kesatuan atau sendiri. Anta wahdak, kamu sendiri, gitu kan ya? Anta wahdak, la. Nah. Ana ma'ashabi, saya bersama teman-teman saya, misalnya begitu, rame-rame. Ya, ini. Jadi ahad itu bisa juga dari kata wahdah ya, kesatuan, satuan ya. Atau juga bisa dari kata wahid ya, wahid, Abdurrahman Wahid. Artinya satu. Jadi Allah itu memiliki sifat tersendiri gitu, yang tidak dimiliki oleh yang lain selain Allah, gitu ya. Itu. Tidak ada satupun bersama Dia. Jadi Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Esa itu, ahad itu sebenarnya tidak bisa diartikan satu. Kalau satu ada setengah. Satu bisa ada dua, bisa ada setengah, betul nggak ya? Nah, dan seterusnya. Bisa ada seperempat, ada bisa sepertiga, itu satu. Nah, jadi ahad itu sebenarnya lebih cocok diartikan esa. Esa itu ada kesatuan yang tunggal. Dia terpisahkan. Paham ya? Nah ini. Emang susah bicara masalah Tuhan ini, kayak esa ini. Jadi Allah itu adalah keesaan wujud. Ahadiyatul wujud. Ya. Ahadiyatul wujud. Yang tunggal. Atau juga bisa dikatakan hakikatul wujud, hakikatnya wujud, yaitu Allah ya. Wajibul wujud, yang wajib harus ada, wajib wujud itu Allah. Selain Allah itu bukan wajibul wujud, namanya mumkinul wujud. Bisa ada, bisa tidak. Ini alam semesta ini enggak wajibul wujud, tidak harus wajib ada. Karena adanya alam, karena ada yang ngadain, yaitu Allah. Ya kan ya? Makanya alam ini dia namakan baru. Yang kodim cuman Allah. Haji sifat 20 ini. Iya, sekalian. Ya. Allah itu kodim. Itu enggak? Enggak ada awal, enggak ada akhir. Allah itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan Allah. Kalau Allah ada yang ngadain, berarti Allah baru. Berarti Allah itu makhluk, betul enggak ya? Nah, maka itu Allah itu wajibul wujud, hakikatul wujud, hakul wujud. Kalau kita nih, alam semesta semuanya termasuk manusia, itu hanya mungkinul wujud. Mungkin ada karena ada yang adakan. Kita adakan karena ada yang adakan, betul nggak? Betul. Ada wasilahnya karena ada orang tua kita karena ada kakek kita dan betul nggak? Betul nggak? Sampai kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun ada yang adakan, Allah. Betul nggak? Gitu. Kemudian Allah siapa yang adakan? Nah, pertanyaan itu nggak boleh. Nah, kalau Allah ada yang adakan, berarti Allah baru, berarti itu bukan Tuhan. Allah ada dengan sendirinya. Susah ya? Makanya kul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Makanya ini di sini ada yang mengatakan di sini namanya tauhiduz zat. Mengesahkan Allah, zat Allah, Allah itu tunggal, itu kan ya? Atau tauhidul ahadiyah, tauhid ahadiyah, ya, bagaimana kita mengesahkan Allah gitu. Atau ada juga mengatakan tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Tuhan. Nanti tauhid uluhiyah, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah. Jadi kul huwallahu ahad artinya
Katakan ya Muhammad, hanya Allah yang patut disembah. Hanya Allah yang patut diibadahi, tidak ada yang lain. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ada kalau versinya Abu Ya'razi juga mengatakan ini namanya tauhid ahadiyah atau zatiyah. Itu. Terus yang kedua, ayat yang kedua apa? Allahus somad. Allahus somad. Al-maksud bil hawaij alad dawam. Di sini kalau tafsir sini begitu, di dalam tafsir Jalalain bahwa Allah itu adalah tempat bergantung. Allah itu adalah tempat bergantung, tempat kita bergantung, tempat kita yang kita maksud, yang kita tuju dalam segala kebutuhan kita, segala hajat kita, ala dawam selama-lamanya. Jadi Allah itu tempat menggantungkan segala persoalan kita. Hanya kepada Allah, jangan gantungkan kepada yang lain. Gitu loh. As-Somad itu adalah tempat menggantungkan segala persoalan hidup manusia, gantungkanlah kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Kalau dia masih menggantungkan kepada dukun, kepada tepekong, kepada jin, macam-macam, berarti belum bertauhid itu. Belum bertauhid. Betul nggak? Karena dia masih percaya ada kekuatan yang lain, tempat dia bergantung. Jadi manusia yang lain itu hanya wasilah saja. Tadi pada hakikatnya, tempat kita menggantungkan segala persoalan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dinamakan ini tauhidnya tauhid somadiyah. Dia kata somad. Atau tauhid rububiyah. Mana rob. Ilah itu rob itu artinya memelihara. Jadi itu tauhid rububiyah ada tauhid Allah lah yang maha memelihara. Seluruh di alam semesta ini yang memelihara, yang mengatur hanya Allah. Yang mengendalikan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang apa saja, itu semuanya cuma Allah. Nah, ini baru namanya bertauhid. Kan enggak, kadang-kadang kan orang enggak masih mencari kekuatan yang lain selain Allah. Dia kan enggak percaya kalau Allah itu maha mengatur, Allah itu maha kuasa, Allah maha menjaga, Allah maha memberi, Allah maha melihara, Allah maha menyembuhkan, Allah segala-galanya, betul ya? Betul. Nah, itu. Makanya kita kalau ada persoalan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, kan gitu. Ayo orang beriman, kalau kamu punya persoalan, nah, misalnya persoalan ekonomi, ya. Jangan lari ke tukang paranormal. Jangan lari ke gunung miara tuyul. Nah, jangan minta kepada macam-macam. Tapi satu, sabar. Minta tolonglah dengan sabar. Yang kedua, sholat. Nah, sholat ini dalam bentuk tauhid. Jadi kita menggantungkan kepada Allah. Sholat, misalnya sholat duha, setelah sholat duha kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, ini makanya dinamakan tauhidnya tauhid rububiyah. Wah, Allah maha memelihara, Allah maha pemberi rezeki, Allah yang maha berkuasa, Allah yang mengajukan segala hajat kita, Allah yang mengatur seluruh kehidupan. Nah, kalau sudah begini sifat hidupnya baru dia dinamakan bertauhid. Namanya tauhid rububiyah. Dalam ibadah dia tidak menyembah siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya tauhidnya tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang patut disembah. Tuh, kalau tadi yang pertama tuh ayat pertama, yang kedua hanya Allah tempat menggantungkan segala persoalan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit berobat ke dokter itu hanya wasilah, tapi pada hakikatnya kita minta kepada Allah Subhanahu. Dokter pun berkata, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Tuh, dokter aja itu namanya berarti dokter bertauhid. Itu namanya dokter bertauhid, namanya tauhid rububiyah. Dokter saja juga mati kan ya? Dia menggantungkan tetap kepada Allah Subhanahu sebagai sumber yang menyembuhkan. Saya sudah berusaha sekuat mungkin mencari rezeki yang halal.
Tapi pada akhirnya saya serahkan kepada Allah yang maha pemberi Rizki. Berapapun Allah kasih, redo ikhlas menerimanya. Diterima, alhamdulillah. Enggak pun dia bersabar pada Allah Subhanahu. Itu namanya tauhidnya tauhid rububiyah. Terus ayat berapa tuh? Ayat 2. Ayat 2. Ayat 3 sekarang ya. Sekarang ayat 3. Lam yalid Walam yul. walam yulad. Ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid tidak beranak, tidak melahirkan. Walam yulad dan juga Allah itu tidak dilahirkan. Lam yalid lintifa munajasati. Artinya Allah itu tidak berjenis. Nah, betul ya? Kalau Allah itu lahir, berarti Allah perempuan dong. Nauzubillah, betul gak ya? Karena Tuhan tidak bisa dikatakan kayak manusia. Jenisnya laki apa perempuan itu Tuhan. Nah, nggak ada. Berarti itu menyerupai makhluk, bukan Tuhan berarti. Nanti bertentangan dengan sifat Allah yang namanya laisa kamitslihi syai'un. Itu bertentangan tuh. Karena Allah prinsipnya tidak serupa dengan apapun. Apalagi makhluk ciptaan Allah. Tukang bangku aja sama nggak dengan bangku? Tukang bikin bangku sama aja nggak dengan bangku? Kan tidak. Nah, itu ya. Jadi lam yalid artinya Allah itu tidak melahirkan, tidak beranak, ya kan ya? Karena kalau beranak berarti dia jenisnya perempuan, dan itu tidak mungkin. Walam yulad lintifail hudus anhu, yaitu artinya Allah untuk meniadakan bahwa Allah itu bukan baru. Karena kalau dilahirkan berarti baru ada, baru terlahirkan, betul nggak? Betul. Baru. Kalau Allah itu kodim, ada dengan sendirinya. Allah ada, nggak ada yang ngadain, betul nggak? Tapi alam semesta ini ada karena Allah yang menciptakan, betul nggak? Beserta isinya, bintang-bintang, termasuk apa lagi? Bulan, matahari, dan seluruhnya, isinya semua, para malaikat, manusia, jin, setan, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu. Tumbuh-tumbuhan, binatang, semua itu adalah baru. Kenapa? Karena dia diadakan. Dulunya tidak ada. Makanya dinamakan alam. Ya. Hudus, baru. Itu. Kalau Allah qadim. Dan itu tidak mungkin. Kalau Allah itu yalid walam yulad. Allah lam yalid walam, Allah tidak beranak dan tidak diberanak. Kan itu. Kalau ada Tuhan beranak, ya, ada yang punya keyakinan Tuhan itu punya anak misalnya, punya besan, punya bapak dan sebagainya, itu dalam agama kita itu bukan Tuhan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun kufuwan itu artinya mukafian atau mumasilan. Jadi Allah itu tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Nah ini ya. Ini kita ngaji tauhid malam ini ya. Jadi itulah makanya kita mantapkan akidah kita, baik itu akidah yang bersifat mentauhidkan Allah, berkaidah dalam mentauhidkan Allah, baik itu yang bersifat uluhiyah maupun yang bersifat rububiyah. Jadi kita di dalam beribadah kepada Allah betul-betul kita hanya menyembah kepada Allah. Jangan sampai ada unsur-unsur lain pada itu ya. Ya, walaupun kita nggak menyembah patung ya, tapi kadang-kadang kita juga bisa berbuat syirik yang namakan syirik kecil. Nah itu kan ya. Apa itu sebesar ria? Ya ini juga merusak tauhid itu, ria itu. Syirik kopi. Iya, syirkul asghar namanya. Sembunyi ya tersembunyi, nggak terasa. Ya syirik itu kan sifat. Itu hati-hati itu. Orang beribadah, dia sholat, dia puasa, tapi bukan mencari keridhaan Allah, tapi mencari pujian makhluk manusia. Pujian mertua. Iya, itu juga sudah rusak tauhidnya itu, sudah rusak itu. Cuman dia termasuknya itu syiriknya syirik asghar. Itu pun sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu ya.
Ini makanya kita harus hati-hati betul itu. Ya. Yang kedua, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun semua persoalan hidup kita ini kita pasrahkan, kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling kecil, di saat kita mau minum obat, bacalah bismillah. Berarti kita sudah menggantungkan kepada Allah. Nah, jadi begitu dia sembuh, itu obat itu hanya wasilah, tapi pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali sekilas ya tentang masalah surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan lebih memantapkan tentang akidah kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memantapkan tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Nahdiyah Channel dimanapun Anda berada, dan jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio, baru saja kita dengarkan uraian guru kita terkait suratul Ikhlas. Ini suratnya pendek yang nomor 2 ya Buya ya. Iya. Setelah Inna A'tayna. Namun walaupun hanya sekilas tadi, sepertinya kandungannya sangat luar biasa sekali ini. Iya. Pendek ayatnya tapi maknanya sangat luar biasa. Artinya seluruh intisari keberagaman dan ketuhanan ada di ayat ini. Nah, pemirsa Darul Amanah Nahdiyah dimanapun Anda berada, untuk lebih mempertajam permasalahan ini, jamaah Majelis Taklim yang ada di studio kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya agar kita bisa mengulas lebih dalam lagi terkait dengan ulasan kita pada malam ini surat Al-Ikhlas. Silakan saya buka penanya pertama, silakan Pak. Siapa? Pak Haji Latif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Buya, Ya. kenapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Bukan surat Qul Huwallahu Ahad. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada umumnya itu surat itu diambil dari lafaz yang ada di dalam surat itu ya. Sebenarnya Wadduha ya dinamakan surat Ad-Duha misalnya begitu. Kalau ini enggak. Kalau kita lihat di dalam mushaf Quran, di situ ditulisnya suratul Ikhlas. Ya kan ya? Kenapa enggak suratul Qul Huwallahu Ahad gitu ya? Tapi itu juga enggak salah, boleh. Ada yang mengatakan surat Qul Huwallahu Ahad atau Qul itu juga enggak salah. Tapi yang biasa kita lihat di dalam mushaf Al-Qur'an biasanya disebut surat Nah, seperti di sini nih, di sini kita ditulis suratul Ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu kan artinya murni ya, murni, bersih, suci dari segala syirik. Karena surat ini intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah dari segala sifat-sifat apapun yang tidak layak buat Allah. Betul nggak? Seperti Allah melahirkan, Allah dilahirkan, Allah sama dengan sesuatu, itu kan tidak mungkin, betul nggak? Itu semuanya dibersihkan, dinafikan dari Allah. Makanya dinamakan surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya murni ya, usia itu. Sebenarnya ada surat Al-Ikhlas ini ada nama-nama lain, ada juga namakan surat Ma'rifah ya. Ma'rifatullah ya, dari melalui surat ini kita bisa mengenal Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah. Itu kalau kita mau kaji lebih dalam, cuman kan tidak mungkin dalam waktu seperti ini. Ada juga mengatakan surat At-Tafrid. Ada juga mengatakan surat At-Tajrid. Jadi apa? Ya, membersihkan Allah dari sifat-sifat tidak layak. Surat An-Najah, surat keselamatan dan sebagainya. Itu. Jadi yang paling populer memang surat Al-Ikhlas. Walaupun nama-nama tadi yang saya sebutkan seperti Al-Ma'rifah, Suratul Tafrid, Suratul Tajrid, An-Najah itu memang nggak populer ya.
Tapi itu diambil dari segi maknanya saja. Nah, ini nggak ada masalah. Malah saya ada juga yang suka mengatakan teman-teman waktu umroh, sudah kalau kita sholat sunnah nggak bisa banyak hafal surat-surat yang lain, baca saja surat kul. Nah, kul. Yang pertama kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kul huwallah. Wah, surat kul. Surat langganan. Ya maksudnya kul huwallahu ahad. Itu. Iya. Ya tapi yang formal, yang resmi kita lihat di mushaf itu suratul Ikhlas. Karena surat ini benar-benar memurnikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah. Betul-betul mentauhidkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ana baladib, aja latib. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bisa dimengerti ya Pak Haji. Jadi itulah kenapa dinamakan surat ini adalah surat Al-Ikhlas. Karena intisarinya adalah memurnikan sifat-sifat Allah dari sifat yang serupa dengan manusia. Intinya seperti itu, mungkin kurang lebih seperti itu. Baik pemirsa Nahdiyah dimanapun Anda berada, masih dalam sesi pertanyaan. Saya buka penanya yang kedua, silakan dari oh ya Pak Solihin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Buya jelaskan keutamaan surat Al-Ikhlas yang cukup populer ini, supaya saya lebih yakin lagi untuk mengamalkan. Atas pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Ya, setiap surat itu pasti punya hikmah ya, punya kelebihannya ya, punya padilah-padilah. Yasin misalnya disebut qalbul Quran, ya kan, jantungnya Al-Quran. Jadi kalau kita baca surat Yasin berarti kita membacanya jantungnya Al-Quran, qalbunya Al-Quran. Al-Waqi'ah dinamakan suratul Ghina, surat yang membawa keberkahan dan kecukupan, kan begitu ya. Surat Al-Muluk, surat yang menjauhkan kita dari azab kubur, betul nggak ya? Setiap itu punya kelebihan ya, punya padilah. Tidak ya, begitu juga surat ini Al-Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Ini juga banyak padilah-padilahnya. Begini, suatu saat Rasulullah SAW itu mengangkat seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin pasukan khusus. Ya, mungkin kalau sekarang semacam Kopassus gitu ya, pasukan khusus. Yang namanya jadi angkat oleh Rasulullah. Itu dia orang laki-laki ini kalau ngimamin sholat gak pernah baca surat yang lain, bacanya selalu kulhu. Iya, setiap sholat baca kulhu, setiap sholat baca surat Al-Ikhlas, nggak ada surat yang lain. Akhirnya kan satu saat jamaah kan jenuh juga ya kan ya, jenuh juga. Akhirnya ngomong-ngomong sampailah ke telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Terus tolong tanya sama dia itu apa maksudnya dia selalu baca surat Al-Ikhlas tidak surat yang lain. Kan surat banyak, ada 114 surat. Kok kulhu aja yang dibaca gitu. Nah begitu dia tanya kenapa? Saya kenapa suka sekali membaca surat ini karena di dalam surat ini terdapat sifat-sifat Allah. Itu kata dia itu, sifat-sifat Allah yang maha pemurah. Jadi saya suka sekali dengan surat Al-Ikhlas ini. Nah, jadi jawabannya dia ini disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kirim salam lagi kepada orang laki-laki tadi itu. Akhbiru annallaha yuhibbuhu. Kabarkanlah kepada orang itu bahwa Allah pun cinta kepada dia. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Jadi dia senang sekali dengan surat Al-Ikhlas itu, karena ini surat tauhid ya. Nah, di situ banyak sifat-sifat Allah di situ. Ya, makanya dia senang sekali baca ini. Nah, ternyata dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang membaca surat Al-Ikhlas, salah satu padilahnya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ini adalah sebagai wasilah, sebagai perantara untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat
ada imam Masjid Kuba. Biasanya kan di setiap masjid ada imam tetapnya ya, imam rawatib ya. Nah itu. Nah ini imam ini di Masjid Kuba, tahu Masjid Kuba ya? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, itu perbatasan Makkah Madinah. Jadi begitu Nabi mendarat di kampung Kuba, itu udah masuk Madinah. Dulu namanya Yasrib, bukan Madinah dulu, Yasrib. Karena Yasrib itu maknanya jelek, diganti oleh Rasulullah namanya Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, kota yang bersinar. Itu sholat di Masjid Kuba ini kan kalau kita punya wudhu dari hotel tidak batal, sholat 2 rakaat pahalanya sama dengan 1 kali umroh kan? Dulu waktu haji dikasih tahu kan begitu, ya kan? Orang yang sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba tidak batal wudhu dari hotel, kalau orang sunnah dari rumah ya, itu pahalanya sama dengan 1 kali umroh sempurna. Dan Nabi itu setiap seminggu sekali selalu, biasanya hari Sabtu dia suka datang ke situ naik onta, sholat di Masjid Kuba. Yang di sekitarnya ada kebun kor, orang Indonesia senang belanja di situ tuh. Iya, ada. Nah itu ketika ditanya, kenapa kalian selalu membaca surat Al-Ikhlas? Jadi surat keduanya itu surat Al-Ikhlas. Pertamanya bisa aja baca surat lain, tapi surat keduanya selalu surat Al-Ikhlas, rakaat keduanya. Kan sunnah baca surat tuh. Sunnah baca surat itu kan hanya rakaat pertama dan kedua. Sunnah kan baca Fatihah doang kan ya? Itu selalu rakaat keduanya selalu baca surat Al-Ikhlas. Boleh diterapin ya. Itu. Kenapa? Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Tidak ada surat yang lain. Aku mencintainya ya Rasul. Aku mencintai surat ini. Nah, kemudian Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena aku mencintainya surat ini Al-Ikhlas, maka engkau akan masuk surga. Ya, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu, iya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Tapi dalam Imam Tirmizi, inna hubbaka, agak berbeda sedikit lafaznya, redaksinya. Sungguhnya cintanya kamu ia kepada surat Al-Ikhlas yudhilakal jannah, maka kamu akan dimasukkan ke surganya Allah. Masya Allah. Jadi ternyata bahwa cinta kepada surat Al-Ikhlas bisa sebab wasilah agar bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu, apalagi di dalamnya mengandung tauhid. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang biar dosanya sebesar gunung Uhud sekalipun, sebesar gunung Semeru sekalipun yang sedang meletus ya, tapi kalau dia masih punya tauhid, nah, masih punya ada kalimat la ilaha illallah di dadanya, maka suatu saat dia dipindahkan dari neraka ke surganya Allah Subhanahu. Karena tauhid itu la ilaha illallah adalah kuncinya surganya Allah. Kuncinya surga. Itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Yang ketiga, tadi siapa nanya? Pak Solihin. Pak Soleh. Pak Solihin. Yang ketiga nih Pak Soleh. Jadi yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Tadi yang pertama apa? Baru lupa. Dia akan dicintai oleh Allah. Yang kedua akan dimasukkan ke surga. Yang ketiga ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan setiap hari kita membacanya kan kulhu. Kita harus tahu tuh rahasianya apa itu dalam surat ini itu, betul nggak? Iya, supaya kita lebih getol lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan kekuasaan Allah, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Bahwa sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hebat enggak? Satu kali itu. Satu kali sepertiga Al-Qur'an. Makanya Aisyah kan
Pernah dipesan Rasulullah, ya Aisyah, kalau mau tidur jangan tidur dulu sebelum hatam Quran. Gimana tuh? Kapan tidurnya tuh? Sebulan aja belum tentu hatam. Ya Aisyah, jangan tidur sebelum hatam Quran. Gimana caranya? Baca kulhu 3 kali. Sepertiga lunas, hatam. Hebat gak tuh? Al-Ikhlas ya? Jadi saya mah setiap malam hatam Quran saya mah. Karena saya nggak pernah lupa kalau mau tidur baca kulhu 3 kali. Iya, sebelum tidur jangan lupa, jangan tidur sebelum meraih haji yang mabrur. Gimana caranya? Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3. Pahalanya sama dengan haji mabrur. Jangan tidur sebelum mendapat syafaat daripada Nabi dan Rasul. Gimana caranya tuh? Baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Jadi nabi-nabi lain pun kita berikan salawat. Ya Aisyah, jangan tidur sebelum mendapat ridho daripada seluruh mukminin mukminat muslimin semasa jagat raya. Gimana minta maafnya tuh? Minta ridhonya gimana itu? Bacalah Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Lebih mantap lagi, baca perlindungan dari segala kejahatan makhluk baik dari langit maupun di bumi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'um fil ardi wala fis sama wa huwas samiul 3. Ini akhir zaman itu doa ini sangat penting. Ya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'um fil ardi wala fis sama. Kok kayaknya enggak akrab ya? Ini udah jadi wirid santri saya. Itu kan kalau yang suka baca ratib haddad atos ini pasti ada kan ya? Betul enggak? Betul. Ya itu baca 3 kali mau naik kendaraan, baca 3 kali mau tidur, baca 3 kali mau kemana saja baca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Dengan nama Allah yang tidak akan mendatangkan bahaya baik itu dari langit maupun dari bumi. Wa huwas samiul alim. Mantap itu. Ya ada kapan-kapan dah saya kasih. Ini gue nih saya ngasih doa malam ini. Udah tuh ya. Jadi ada berapa? Pak Solehin ada 3. 1 dengan baca surat Ikhlas akan dicintai Allah. Nah, gitu Pak. Kita dicintai sama janda aja udah demen. Apalagi sama Allah. Yang kedua, wasilah atau sebagai perantaran untuk masuk surga. Nah, tadi udah dikupas itu makna kulhu itu seperti apa itu. Dan yang ketiga, berarti kita baca kulhu sama saja membaca sepertiga Al-Qur'an. Allahu Akbar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi penjelasan dari guru kita. Sudah bisa dimengerti ya Pak Solih ini. Jadi surat Kulhu ini atau surat Al-Ikhlas ini adalah surat cinta. Surat cinta Allah kepada kita, mengajarkan kita supaya kita cinta bisa mencintai Allah. Jadi juga. kalau ada imam baca kulhumu biarin aja. Biarin. Oh, kulhumu biarin aja. Baru aja pakai hadis ini pakai dalil. Cuman Oh, senengin deh. ya, cuman bedanya memang itu. Kalau sahabat dulu cinta surat Kulhu ini karena memang paham ininya. Itu mah ada cepetnya. Iya. Beda. Kalau kita karena cepat. Iya, bukan karena cinta sama kulhu. Bukan karena cinta. Subhanallah. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada dan jamaah Majelis Talim An-Nahdiyah, masih dalam sesi tanya jawab. Penanya yang ketiga, silakan. Ya, Pak RT Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau nanya bagaimana dalam pandangan Islam seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame nih ya. Lagi
lagi Malah viral, banyak viral. foto-foto settingan tuh gado-gado ya. Ada selawat, ada azan, ada Natalan, padahal itu bohong ya. Biasanya rekayasa gitu. Bukan hoak lagi, itu goak. Gaung. Burung goak. Jadi gini, Natal itu apa sih? Kita harus definisikan dulu Natal. Natal itu kalau bahasa kitanya kan milad ya, kelahiran ya. Betul. Ya, hari Natal berarti hari ulang tahun, hari kelahiran. Jadi kita kalau berbicara tuh harus fokus dulu dari permasalahannya gitu ya. Kalau kita berbicara sholat, apa itu sholat? Gitu kan? Definisikan dulu. Ini kan baru namanya ilmiah gitu ya. Kalau kita bicara zakat, jelaskan dulu apa itu zakat, baru nanti yang macam-macam gitu. Nah, jadi Natal itu kalau secara harfiahnya mungkin sama dengan milad, kelahiran, betul nggak ya? Ya, miladnya maulud Nabi atau maulid Nabi atau miladnya Nabi. Milad pondok berarti kelahiran pondok, pesantren gitu ya. Betul nggak? Nah, itu jadi. Nah, milad atau kelahiran ini juga bisa kita lihat. Kalau kita memahami, meyakini yang milad di sini, kelahiran di sini adalah Isa ibnu Maryam, no problem, betul nggak? Isa ibnu Maryam. Kalau kita ini orang Islam ya, kita orang Islam itu Isa itu ibnu Maryam, anaknya Maryam, betul nggak ya? Ibunda Maryam, dan dia itu Rasulullah. Dia itu Abdullah, dia itu Nabiullah itu ya. Tapi kalau ada saudara kita sebelah yang berpandangan bahwa Isa itu adalah Yesus ibnullah, anak Tuhan, nah itu lain masalahnya, betul nggak ya? Ini yang jadi masalah. Boleh nggak mengucapkan tuh? Kalau Natal itu artinya kan bagi kita Isa, bagi mereka kan Yesus kan ya? Nah, bagi kita ya Isa, tapi mereka itu Isa adalah Yesus, ya kan ya? Nah, kalau Isa bin Maryam tanggal 25 itu kelahiran benar-benar Isa bin Maryam, itu nggak ada masalah, betul nggak? Sesuai dengan akidah, karena Islam itu adalah Isa itu adalah ibnu Maryam, bukan ibnullah, bukan anak Tuhan, bukan ya, betul nggak? Nah, karena Tuhan tidak lam yalid wa lam yulad, itu sudah dibahas bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak beranakan. Bagaimana kalau Natal itu adalah Isa anak Tuhan atau Yesus anak Tuhan? Nah, ini jadi masalah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Ikhtilafnya ada dua masalah. Kalau Natal itu konteksnya ibadah, itu haram. Ngerti ibadah? Ya, artinya kita meyakini tauhid, keyakinan mereka gitu, paham ya? Tapi kalau konteksnya itu adalah muamalah, hubungan sosial, pergaulan, ada yang mengatakan boleh. Asalkan tidak sampai ke had. Contohnya seorang presiden, rakyatnya kan macam-macam, betul nggak ya? Seorang menteri, betul nggak ya? Seorang pejabat, mungkin dalam rangka menjaga persatuan rakyatnya, nah ini ada yang membolehkan. Ini udah biasa. Sebenarnya hanya di Asia Tenggara aja yang ribut-ribut. Tapi kalau di Mesir itu udah nggak biasa. Tapi mereka mengucapkan sama Natal, konteksnya bukan ibadah. Ngerti nggak? Tapi hubungan sesama manusia aja, saling menghargai, gitu kan ya. Tidak sampai kepada keyakinan. Itu kalau begitu ada yang membolehkan. Nah, jadi sumpamanya kalau ada penguasa yang mengucapkan sama Natal, mungkin konteksnya itu. Karena dia sebagai pemimpin seluruh umat, seluruh agama yang ada di negara itu. Itu. Kan kemudian dia juga nggak ikut acaranya kan ya. Nah, menyembah Yesus kan tidak juga. Itu. Cuman persoalannya di Indonesia itu mayoritas Muslim.
Jadi kayaknya tidak mendesak. Kecuali di negara barat, Eropa, Amerika, kan minoritas betul ya. Sedangkan dia tetangganya sekitarnya orang Kristen gitu. Nah, itu lain lagi masalahnya. Mungkin bisa dipakai dalil tadi itu karena hubungan menjaga keharmonisan sesama manusia ya, sesama warga negara, ada yang membolehkan. Itu membolehkan, itu. Tapi kan di Indonesia mayoritas Muslim dan kita juga bukan pejabat, betul nggak ya? Jadi kayaknya nggak ada keterpaksaan harus mengucapkan selamat Natal. Betul betul. Nah, satu mayoritas Muslim, dua tetangga kita juga mayoritas Muslim, betul nggak ya? Jadi kayaknya tidak terlalu penting gitu mengucapkan selamat Natal gitu. Dan lagi kalau ada perbedaan semacam ini, itu kita dianjurkan keluar dari perdebatan itu. Al-khuruj bil ikhtilaf mustahab. Keluar dari perdebatan itu adalah hukumnya dianjurkan. Disunahkan. Itu. Kenapa? Iya udah aja pokoknya jangan keluar aja, jangan berdebat. Iya gitu. Iya keluar. Itu dianjurkan. Gitu. Barangkali gitu. Tadi siapa namanya? Pak RT. Pak RT ya, Pak RT Abdurrahman Gus Dur dari Cengkareng. Pak RT Gus Dur. Bagaimana Pak? Iya gitu. Jadi kayaknya kalau di Indonesia nggak terlalu, tapi kalau mungkin negara-negara tertentu seperti di Lebanon itu Muslim dengan Kristen kan 50%. Mungkin tetangganya ya beda kan ya, betul nggak? Beda. Nah, kalau kita sih, untuk apa gitu? Ya kan? Itu. Jadi untuk menjaga keharmonisan tetangga barangkali kan itu. Asalkan jangan kita ikut-ikutan dalam ibadah. Hanya sekedar ucapan untuk menjaga persatuan sebangsa dan tanah air misalnya. Itu ada yang boleh kan? Di Ambon tuh Pak Haji ya. Hah? Di Ambon. Iya di Ambon ya. Papua itu mayoritas. Oh iya, Papua itu mayoritas malah ya. Iya, itu mungkin kondisinya beda. Kalau kita di sini nggak ada darurat. Kayaknya nggak penting lah gitu. Harus mengucapkan itu, betul nggak ya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bisa dimengerti ya Pak ini. Nah pemirsa jangan terlalu tegang sambil ngopi yang ada kopi di depannya silakan. Karena cara ngobrol perihal Islam ini memang perlu dibuktikan dengan kopi yang nyata. Ya. Masih menyisakan satu penanya, silakan Pak Riki, silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah benar Nabi Isa itu telah wafat? Jika belum, di mana sekarang beliau berada? Mohon uraiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah hidup ya. Jadi begini, emang ini juga menjadi persoalan. Ada yang mengatakan Nabi Isa masih hidup, ya kan ya? Kalau Nabi Isa hidup, adanya di mana? Betul nggak? Ada kata Nabi Isa sudah diangkat kemudian dimatikan. Nah kemudian kuburannya di mana? Betul nggak? Nah menurut paham kita, paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas berkeyakinan Nabi Isa itu masih ada. Paham ya? Dengerin nih, Nabi Isa masih ada. Masih hidup. Masih hidup. Tinggalnya di mana? Ada yang mengatakan Nabi Isa itu tinggalnya di langit kedua. Kemudian kapan Nabi Isa itu wafatnya? Kenapa Nabi Isa itu masih hidup? Padahal kata mereka Nabi Isa sudah meninggal. Malah mereka mati disalib. Di dalam Al-Quran misalnya dalam surah An-Nisa 158, di sini dikatakan 157 ya, di sini dikatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah yaitu Rasulnya Allah.
Padahal sebetulnya wa ma qataluhu, tidak, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak mensalibnya, walakin subihalau, tetapi diserupakan. Subihalahum ya, tapi diserupakan itu Nabi Isa kepada mereka. Jadi sebetulnya yang disalib bukan Nabi Isa. Mereka itu bukan menyalib Nabi Isa. Ya, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Itu kan ya? Nah, tetapi Nabi Isa itu yang dibunuh itu adalah salah seorang muridnya Nabi Isa. Dari 12 murid kan ada yang murtad. Apa namanya itu? Mengkhianati ya? Berkhianat. Yudas sama namanya itu? Yudas ya? Iya, ini disamakan persis. Postur tubuhnya, wajahnya persis Nabi Isa. Itulah yang mereka salib sebetulnya, bukan Nabi Isa. Ini Al-Quran kan yang berbicara ya. Malahum bihi min ilmin illa tiba'azan. Sebutnya mereka tidak mengetahui, tidak ada ilmu bagi mereka kecuali cuman mereka mengikuti prasangka saja. Jadi sebetulnya mereka juga ragu. Ini yang disalib Nabi Isa apa bukan? Ada keraguan. Itu ada keraguan mereka. Wa ma qataluhu yakinan, dan mereka tidaklah membunuh Nabi Isa itu dengan yakin. Makanya ayat berikutnya bal rafa'ahullah, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ilahi kepada Allah ke langit, wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah itu adalah yang maha aziz dan hakimah. Ini surat An-Nisa 158. Jadi pada hakikatnya Nabi Isa berdasarkan ayat ini masih hidup. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu, diselamatkan ke langit. Yang disalib siapa? Yang disalib itu adalah salah satu muridnya Nabi Isa yang berkhianat. Kalau nggak salah namanya Yudas apa begitu. Ya, itu. Nah, saya punya tuh bukunya, itu ada kemudian semua nama-nama muridnya ada. Cuma namanya yang bukan nama Arab ya, nama bahasa apa itu saya nggak tahu. Iya, pada saat itu. Ibrani. Iya. Itu yang disalib sebetulnya. Ya, yang dibunuh oleh mereka itu. Nah, kemudian Nabi Isa ini nanti menurut paham kita Ahlussunnah wal Jamaah akan turun di akhir zaman. Apakah ini kita ngalami atau tidak, wallahu alam. Ya. Nanti akan turun di akhir zaman menjelang kiamat. Nah, itu membantu Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini adalah cucunya Rasulullah, keturunannya Rasulullah Sallallahu. Sifatnya, posturnya, wajahnya, konon katanya mirip Rasulullah. Dia ini turun nanti di akhir zaman, di mana itu dunia sudah kacau balau. Dia menegakkan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Imam Mahdi ini harus berhadapan dengan Dajjal. Dajjal inilah penyebar fitnah terbesar, dan dia membunuh siapa saja yang tidak taat, yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, ya. Nah, ini konon katanya pengikutnya kebanyakan perempuan dan kaum Bani Israel, Yahudi. Itu balantara mereka. Itu. Jadi dia ngaku Tuhan. Dan ini sangat sakti luar biasa. Bilang hujan, hujan. Bilang panen, panen. Apa saja dia bisa lakukan. Mati, mati. Bilang hidup, hidup. Udah kayak Tuhan, persis kayak Tuhan. Itu Dajjal tuh. Saktinya luar biasa. Sampai Imam Mahdi nggak sanggup menghadapinya itu. Maka turunlah Nabi Isa membantu Imam Mahdi untuk mengalahkan Dajjal ini yang memurtadkan, mengkafirkan manusia di akhir zaman. Makanya ada doanya tuh, jangan lupa dibaca. Setiap baca tahiyat akhir, tasawuf akhir tuh baca. Innaka Hamidun Majid, disambung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Tuh kata Nabi, kalau kamu udah selesai membaca tasahud akhir, berlindunglah kepada Allah 4 hal. 1, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, dari azab kubur. A'udzubika min azabin nari jahannam, dari neraka jahannam. Itu neraka VIP itu. Siapa yang mau itu? VIP kan katanya enak.
Ya. Audzubika min fitnati min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang terakhir wa min syarri fitnati dajjal, daripada buruknya fitnahnya Dajjal Al-Masih itu yang menghapus iman orang di akhir zaman. Semuanya mereka murtad, mereka ingin menyembah dia supaya jadi pengikutnya. Nauzubillah min. Tapi orang yang istiqomah, yang kuat, insya Allah nggak akan menjadi pengikutnya. Apalin tuh doa itu. Nah, itu luar biasa itu ya. Tapi mudah-mudahan nggak ngalamin kita ya. Nah, itu. Mudah-mudahan masih lama kiamatnya. Tapi kiamat udah deket ya. Kiamat udah deket. Dekatnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi hak Allah tuh. Kiamat sudah dekat, harinya hari Jumat. Kita hanya dikasih tahu ciri-cirinya kiamat besar. Dan itu sudah banyak di Saudi. Sudah ada di Timur Tengah itu. Tanda-tanda kiamat itu sudah banyak sekali. Tinggal menunggu bagaimana nanti ini pemerintahan Saudi yang sekarang ini. Ya. Itu nanti akan turun di situ. Nah, setelah itu Dajjal mati, terbunuh, berdirilah pemerintahan khilafah. Nah, sekarang orang mendirikan khilafah, nggak bakal berhasil. Ya. Nanti baru Imam Mahdi lah yang baru berhasil mendirikan sistem pemerintahan khilafah. Hanya Imam Mahdi yang bisa menjadi pemimpin seluruh dunia. Tidak ada lagi Amerika, tidak lagi Eropa, tidak ada Australia, tidak lagi Arab, tidak lagi Indonesia, semuanya satu. Pemimpinnya Imam Mahdi. Ya. Dan sangat juga Nabi Isa. Berapa lama itu? Bayam kusu fil ardi arba'ina sanatan. Tidak lama, cuman 40 tahun. Cuman 40 tahun. 40 tahun tuh damai, makmur luar biasa. Setelah itu Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kaum muslimin pada situ menyolatkannya. Nabi Isa. Disitulah Nabi Isa mati baru. Nah, setelah itu barulah datang kiamat besar. Ya, mudah-mudahan nggak ngalamin ya. Rawahu Abu Daud Ibnu Majah gitu ya. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an betapa dahsyatnya itu kiamat. Kita ngelihat tsunami aja, Allahu Akbar ya. Mengerikan. Bagaimana kalau kiamat yang sesungguhnya? Gunung-gunung tinggi yang menjulang tuh. Kata Umairama. Hari itu akan ditumbangkan gedung-gedung yang tinggi yang ada di Jakarta. Hari itu akan dihancurkan. Hari itu hari kiamat. Nah, kena. Oh, bayangan itu. Dengar lagu Roma Irama saja itu kita sudah merinding. Melihat tsunami yang ada di Jepang, tsunami yang ada di Aceh, Masya Allah, ratusan ribu manusia meninggal dalam sekejap. Bagaimana kalau kiamat yang sesungguhnya? Digambarkan manusia berterbangan bagaikan anai. Apa itu anai? Ya kayak kapuk gitu loh. Iya. Perempuan yang sedang hamil tanggung bulan langsung beranak. Ibu-ibu sedang menyusui terlempar, bayinya terpisah. Masya Allah. Mudah-mudahan gak ngalamin kita ya. Itulah. Tapi kiamat kecil pasti kita ngalamin. Kiamat kecil yang namanya al-maut, kematian. Kematian semua orang pasti akan mengalami. Itu juga kiamat juga. Kenapa dinamakan kiamat kecil, kiamat kubro? Karena seluruh kenikmatan dunia akan lenyap sekejap, betul nggak? Hartanya beralih kepada ahli waris, betul nggak? Pakaiannya selemari tidak dipakai, yang dipakai hanya kain kapan. Kendaraannya tidak dibawa, pangkatnya langsung dipensiunkan, semua tidak ada yang terbawa, hanya amal perbuatannya. Apakah baik, apakah buruk? Ya kalau dia membaca amal baik, amal soleh, beruntunglah dia. Kalau mau amal buruk, maka tersiksalah dia. Itulah yang dinamakan azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Pak Riki? Sudah bisa nih. Jadi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Isa masih ada. Masih ada. Dan masih. Posisinya saat ini diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas seperti itu. Kalau Allah yang ngamanin, aman, tenang.
Pemirsa Darul Amanah Nahdiyah dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Taklim Nahdiyah di studio. Demikian sesi pertanyaan yang terakhir sudah berlalu dan saatnya kita mendengarkan kesimpulan atau statement closing dari guru kita. Silakan, Bu. Ya. Jadi begini, surah Ikhlas itu kan intinya tauhid ya. Tauhid. Jadi tolonglah ini jangan sampai lepas. Kan ini modal yang terpenting di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang masih punya nilai tauhid di dadanya, kalimatul ikhlas ya, nilai iman, nilai Islam di dadanya, insya Allah dia akan selamat walaupun dia punya dosa besar. Ya kan? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar mati nggak sempat bertobat, betul nggak? Nggak sempat bertobat ceritanya. Ya kalau bertobat lain lagi. Selama dia masih punya iman, dia masih bertauhid kepada Allah, suatu saat dia dipindahkan dari neraka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai, ini modal. Nah, kecuali orang munafik, orang yang syirik, kafir, nah ini yang selama-lamanya di neraka. Nah, malah kalau orang munafik lebih dahsyat lagi, karena dia tahu Islam tapi hanya dipermainkan. Ya, dia di keraknya neraka itu. Nah, makanya kita berdoalah banyak berdoa, Allah sabit nabil iman, wasabit nabi tauhid, begitu ya. Wasabit bil ma'rifah, wasabit nabi husnil. Kita minta itu. Ya kan? Kita minta bahwa kita dimatikan dalam keadaan iman, kita dimatikan dalam keadaan Islam, kita dimatikan dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, Pak, ya. Kalau ini sudah nggak ada, lepas dari kita, ya sudah, nggak ada modal. Apa modalnya? Betul nggak ya? Betul. Kita semuanya diberikan oleh Allah. Allah cuma minta satu, sujud. Itu doang Allah minta. Betul nggak? Betul. Semua Allah berikan, Allah ciptakan untuk manusia. Allah cuma minta satu, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang kedua, jaga ini alam, makmurkan untuk kepentingan, ya kepentingan maslahatan manusia juga, betul nggak ya? Jangan malah dirusak, betul nggak? Makanya timbullah bencana karena ulah manusia. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan kita dimantapkan akidah kita, dimantapkan keimanan kita. Makanya kalau kita sujud terakhir tuh jangan lupa baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Itu jangan lupa tuh ya. Kalau sambil sujud kalau perlu ya. Pak Jasnan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Baca 3 kali itu. Ya. Subhana rabbiyal a'la 3 kali kan ya. Nah, sebelum kita bangun, nah, sujud terakhir ya muqallibal qulub sabit qalbi. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, nah, mantapkan hatiku dalam agamamu ya. Nah, insya sabit, mantapkan, tetapkan qalbi, hatiku ala dinik, atas agamamu. Jangan sampai pindah karena sekarang banyak orang murtad, betul nggak? Betul nggak? Nauzubillah min. Karena orang kalau murtad 1 tahun dia murtad, harus 1 tahun dia mengkodok kewajibannya. Sholat setahun berat juga. Kalau 2 tahun dia harus mengkodok sholatnya. Kalau selama-lamanya, ya neraka selama-lamanya. Ya, ini kalau kita dilihat dari kacamata Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, demikian kesimpulan dari guru kita sudah kita dengarkan, bahwa surat Al-Ikhlas ini meskipun pendek suratnya, namun ternyata surat ini adalah surat cinta dari Allah untuk kita, agar lebih mempertebal keimanan kita lagi terhadap ihsan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita tutup acara kita ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, Jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah di studio. Demikian kaji kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.